Malam itu, sebuah rumah di kawasan Bekasi mendadak menjadi saksi bisu salah satu tragedi keluarga paling mengerikan di Indonesia. 4 nyawa melayang dalam satu malam. Pelakunya bukan orang asing. Ia adalah orang yang sering keluar masuk rumah tersebut. Seseorang yang sangat dipercaya. Inilah kisah Haris Simamora dan tragedi berdarah yang menewaskan satu keluarga dalam satu malam. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat di kediaman Daperum di Jalan Bojong Nangka, Pondok Melati, Bekasi. Korban terdiri dari ayah Daperum Nainggolan, ibu Maya Ambarita, dan kedua orang anaknya Sarah Nainggolan dan Arya Nainggolan. Keluarga ini dikenal tertutup, tidak memiliki masalah mencolok dengan tetangga. Namun, tak ada yang menyangka orang yang akan menghabisi mereka adalah Haris Simamora, sepupu dari Daperum sendiri. Hari Aris Sandigon alias Haris Simamora alias Ari adalah kerabat dekat korban. Namun di balik itu semua tersimpan dendam dan sakit hati yang telah dipendam sekian lama sehingga berakhir menjadi sebuah tragedi. Pada pukul 9 malam, Haris Simamora datang ke rumah sepupunya, Daperum Nainggolan, dengan alasan ingin menginap. Tidak ada yang mencurigakan malam itu. Ia diterima sebagai keluarga. Namun, beberapa jam kemudian, niat itu berubah menjadi mimpi buruk. Pada pukul 23.45, tragedi itu terjadi. Daperum dan Maya dibunuh dengan cara dipukul, lalu ditusuk leher keduanya menggunakan linggis. Akibat kegaduhan itu, 2 orang anaknya keluar dari dalam kamar dan menanyakan ke Haris apa yang sedang terjadi dengan kedua orang tuanya. "Mama sedang sakit, kamu masuk ke kamar saja ya, besok sekolah," ujar Haris. Tetapi mereka tidak mau masuk dan bertanya begitu lagi. Haris membentak mereka dan membawa mereka ke kamar dan mencekik kedua keponakan tersebut hingga meninggal. Tidak ada perlawanan berarti, tidak ada kesempatan menyelamatkan diri. 4 orang tewas di tempat yang seharusnya paling aman, rumah mereka sendiri. Setelah memastikan bahwa keempat korban telah meninggal, pada pukul 3:30 pagi, Haris keluar dari rumah korban dengan membawa mobil Nissan X-Trail milik Daperum Nainggolan. Ia melarikan diri menuju Cikarang Utara. Dalam pelariannya, sekitar pukul 4 hingga 5 pagi, Haris sempat berhenti di Sungai Kalimalang, Cikarang Pusat untuk membuang linggis yang digunakan dalam pembunuhan. Sekitar pukul 6 pagi, Haris kembali ke kosnya sendiri untuk mandi dan berganti pakaian, berusaha menghilangkan jejak kejahatannya. Namun, pelarian Haris tidak berhenti di situ. Pada pukul 7 pagi, ia mendatangi sebuah klinik di Desa Mekarmukti, Cikarang Utara untuk mengobati luka di jarinya yang didapat saat melakukan pembunuhan. Sekitar pukul 10 pagi, Haris menyewa kos lain yang berjarak sekitar 500 meter dari klinik dengan tujuan menyembunyikan mobil Nissan X-Trail
agar tidak mudah dilacak. Pada pukul 2 hingga 4 sore, Haris pergi ke Purwakarta, berniat menjual mobil hasil kejahatan tersebut kepada temannya. Namun, upaya itu gagal karena ia tidak berhasil bertemu dengan orang yang dituju. Keesokan harinya, pada tanggal 13 November 2018, Haris memutuskan meninggalkan Cikarang. Ia berangkat ke Garut menggunakan bis, berusaha menjauh dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Namun, pelarian itu akhirnya berakhir. Pada pukul 9 malam, Haris Simamora ditangkap aparat kepolisian di sekitar kaki Gunung Guntur, Garut. Kasus ini langsung menjadi perhatian nasional. Haris Simamora dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Dalam persidangan, jaksa menilai perbuatan Haris dilakukan dengan perencanaan, sangat keji karena menghilangkan nyawa satu keluarga sekaligus. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati. Putusan ini menegaskan bahwa kejahatan tersebut termasuk dalam kategori extraordinary crime. Kasus Haris Simamora menjadi pengingat kelam bahwa orang terdekat bisa menjadi ancaman. Dendam yang dipendam bisa berubah menjadi tragedi. Kekerasan tidak pernah menjadi jalan keluar. 4 nyawa melayang bukan karena perampokan, bukan karena konflik besar, melainkan karena luka batin yang tak pernah disembuhkan. Jika kamu punya pendapat tentang kasus ini atau ingin kami membahas kasus true crime lainnya, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena setiap kisah kejahatan selalu menyimpan pelajaran berharga. Sampai jumpa di kisah kelam berikutnya. Bye-bye.